Untuk membuat anak muda atau generasi muda datang lagi ke bioskop, putarlah film lama. Bekal-bekal untuk menelusuri jejak-jejak masa lalu yang relevan untuk menciptakan suatu gambaran masa lalu yang majemuk atau beragam. Kita pernah dapat film yang kualitasnya sudah parah, sangat parah, extremely bad ya. Kita perbaiki itu di digital restorasi. Jadi kadang-kadang orang itu memandang arsip itu dikira kayak bahan yang hanya disimpan. Enggak, itu perlu dikaji, inspirasi. Justru kita sekarang getol untuk bagaimana kita menampilkan. Restorasi itu adalah upaya penyelamatan dan tentu ujungnya sebetulnya kita ingin mengetahui sejarah perfilman Indonesia dan impaknya banyak sekali. Ini soal ekosistem perfilman Indonesia dan restorasi adalah bagian untuk kita bisa mengarsipkan. Ini adalah bagaimana menyelamatkan bangsa, bagaimana menyelamatkan film-film kita yang pada masanya, jadi kita bisa mengetahui bagaimana, dan makanya upaya restorasi adalah menjadi sangat penting. Tindakan restorasi film tujuannya berbeda-beda. Menurut saya pribadi, karya yang layak direstorasi sebaiknya adalah karya yang memberi kita pengetahuan atau bekal-bekal untuk menelusuri jejak-jejak masa lalu yang relevan untuk menciptakan suatu gambaran masa lalu yang majemuk atau beragam dan peka terhadap berbagai macam bukan hanya kepentingan akan tapi ekspresi kebudayaan, ekspresi pemikiran yang hadir pada zamannya. Kondisi fisik itu menjadi sangat penting karena biasanya terjadi kerusakan yang sangat luar biasa gitu ya. Tapi juga tentu kalau hanya fisik mungkin banyak sekali. Tapi tentu kriteria prioritasnya adalah yang penting di zamannya gitu ya, punya nilai dan sebagainya. Jadi dua kriteria itulah yang sehingga kita memilih bagaimana film-film itu kita restorasi gitu. Digitalisasi itu dilakukan dulu karena itu juga penyelamatan. Tapi setelah itu mana yang direstorasi, mana yang diutamakan. Roadmap-nya jelas.
Karena harus dari digitalisasi itu kita tahu urutan mana yang menjadi sangat penting untuk restorasi atau tidak perlu. Jadi kadang-kadang orang itu memandang arsip itu dikira kayak bahan yang hanya disimpan. Enggak, itu perlu dikaji, inspirasi. Justru kita sekarang getol untuk bagaimana kita menampilkan. Jumlah film di restorasi yang meningkat akan lebih memungkinkan kita untuk memahami masa lalu film Indonesia yang lebih beragam juga. Jadi saya berharap di masa depan kebijakan yang sudah baik ini ditingkatkan dan dikembangkan agar lebih banyak film dapat direstorasi dan dibawa kembali kepada masyarakat masa kini. Melihat dari jauh rasa sayang-sayang, burung pipit terbang melayang hingga pada dahan kelapa. Hati saya sekarang melayang, ingat Mona di Yogyakarta. Rasa sayang, melihat dari jauh rasa sayang. Ada data yang sudah dari digitalisasi, udah dilihat mana, oh tahun depan ini, tahun berikutnya ini dan sebagainya. Kalau digitalisasi kan sebanyak-banyaknya, tapi restorasi ini yang kalau bisa agak dipercepat gitu ya. Kita pengen lagi buat skema bagaimana biar mempercepat gitu ya, sehingga bisa menyelamatkan film-film yang betul-betul bagus gitu ya di zamannya. Pelaku-pelaku film ingat, terutama para pemilik atau pembuat film yang punya PH atau apapun gitu ya, tolong itu dijaga film-filmnya, disimpan baik-baik. Boleh kok bicara dengan kita, nanti kita bikin skema bersama untuk penyelamatan soal film ini. Tapi juga para komunitas, film-film yang sudah direstorasi, yuk sama-sama kalau memang butuh untuk menjadi ini inspirasi, kajian dan sebagainya untuk semua pihak, silakan. Negara berfungsi sebagai institusi yang melakukan pelestarian film dan pada saat yang sama melestarikan institusi daya hidup institusi-institusi lain di tingkat komunitas. Saya kira kita akan bisa mencapai satu ekosistem pelestarian film yang lebih beragam dan lebih real mewakili sejarah film kita. Tiga Darah itu adalah momentum yang luar biasa untuk kami, sehingga banyak pihak matanya terbuka. Oh, ternyata ada servis atau layanan untuk restorasi film. Tiga Darah itu adalah momentum yang luar biasa untuk kami, sehingga banyak pihak matanya terbuka. Oh, ternyata ada servis atau layanan untuk restorasi film, pemilik film zaman dulu ya, kemudian institusi baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, kemudian arsip nasional, kemudian bahkan kerajaan. Semakin tua usianya, pita seluloid itu semakin rentan untuk patah, getas. Kita harus melakukan atau memperlakukan film-film seluloid ini dengan sangat hati-hati. Yang paling utama itu adalah SDM. Karena tidaklah mudah untuk melakukan perbaikan
24 gambar dalam 1 detik. Ya, saya pikir apa yang dilakukan oleh khususnya Kemendikbud ya, pemerintah ya, itu sudah pada jalur yang benar. Sekarang ini saya tahu bahwa Kemendikbud juga punya program untuk melakukan penyelamatan, ya, alih digital dan sebagainya. Memang menurut saya sebaiknya memang dari pemerintah yang berinisiatif. Kontennya itu pasti mengandung bukti-bukti sejarah, baik itu seni, budaya, dan sebagainya untuk bangsa Indonesia. Banyak yang beranggapan bahwa dengan melakukan restorasi itu, maka filmnya akan menjadi kinclong, akan langsung bagus. Restorasi itu bukan sulap, tetap harus melalui hukum-hukum fisika dan hukum-hukum teknik lainnya gitu. Penting loh kita untuk melakukan penyelamatan. Ini aset bangsa. Udah. Saya melihat sudah banyak sekali perubahan. Bahkan sekarang pemerintah melalui Kemendikbud itu melakukan program restorasi itu 1 judul setidaknya setiap tahun. Dan saya pikir ini harus terus ditingkatkan. Karena masih banyak sekali judul-judul lain maupun dokumenter yang lain. Restorasi itu kan secara garis besar dibagi 2 nih, restorasi fisik dan restorasi digital. Nah, di sini lebih concern ke restorasi secara digital. Proses yang pertama kita lakukan adalah inspeksi. Dari inspeksi itu kita tahu informasi-informasi yang ada pada film, ya kan? Contoh audionya seperti apa, kerusakannya seperti apa, ya kan? Dari inspeksi film itu kita bisa memutuskan gitu loh. Restorasi fisiknya seperti apa. Proses selanjutnya adalah proses scanning. Proses scanning ini proses yang sangat krusial. Kalau ada kerusakan-kerusakan yang kita bisa fix di proses scanning, ya itu akan memudahkan untuk proses secara digital. Untuk scan audio, kita beberapa tahun ini sudah tidak record audio dari langsung dari scanner. Setelah proses scanning selesai, lalu kita melaju ke tahap digital restorasi. Kita olah menjadi satu cerita yang utuh gitu loh. Kerusakan-kerusakan seperti dust, scratch, flicker, terus gambar yang unstabil itu kita lakukan gitu loh, kita perbaiki di dalam proses restorasi. Setelah itu masuk ke proses grading dan mastering. Kerusakannya bisa scratch. Scratch ini kalau kita tidak hati-hati, setelah kita bersihkan akan menimbulkan artefak-artefak gitu loh, ya kan, kerusakan-kerusakan baru yang tidak enak untuk dilihat gitu. Proses digital restorasi itu akan lebih akan lebih mudah, ya, akan tidak terasa berat. Sebenarnya kuncinya itu di proses scanning dan proses perbaikan fisik. Kita pernah dapat film yang kualitasnya sudah
parah, sangat parah, extremely bad ya. Kondisinya warping, Spinnaker syndrome, terus menyusut untuk gambar, dan audio sudah tidak bisa tertolong. Audionya sudah basah, sudah meleleh gitu. Yang bisa kita lakukan adalah waktu itu kita scanning gambar sebisa mungkin. Jadi konten gambar itu kita scanning, walaupun gambarnya naik turun itu tetap kita record gitu loh. Lalu kita perbaiki itu di digital restorasi. Kalau kenapa saya bisa bertahan di sini, mungkin kecintaan saya ya terhadap film, ya kan. Terus saya juga menekuni fotografi analog gitu loh. Jadi sejalan gitu kan dengan apa hobi saya dan apa yang saya kerjakan. Yang penting sih filmnya itu banyak yang diselamatkan dulu ya. Jadi akses penonton untuk menonton film itu juga dipermudah. Anak-anak zaman sekarang ya, Gen Z jadi tahu gitu loh ya kan, kita punya film yang berkualitas sih zaman dulu gitu kan. Teknologi semakin baik, ya hasilnya juga semakin bagus. Terus kemarin yang terakhir adalah Dr. Samsi ya, ada itu ya kondisi yang tidak baik dari film itu, tapi hasilnya sangat mumpuni, sangat bagus. Ini satu peristiwa, ini cerita sedih gembira, ini kasih kami tiga saudara, kami hidup berkasih mesra. Cuma suatu ketika. Nama dari UICS itu tadinya adalah perkumpulan keluarga besar Usman Ismail. Bahwa kenapa tidak wadah ini dijadikan suatu badan untuk memelihara, melestarikan karya-karya beliau yang terus terang mungkin tersebar pada saat itu. Penting ya restorasi, karena kan film itu tidak bertahan lama ya, ada umurnya, sedangkan informasi yang terdapat di dalam film itu berharga untuk sebagai contoh, sebagai bahan studi, sebagai bahan melihat sejarah masa lalu. Banyak istilahnya yang bisa dilihat di film-film zaman dulu. Kadang bersusah hati. Apa prajurit TNI sehati? Air matanya berlinang karena tak ada nasi. Lu cari apa? Sudah aja nih makan. Nasi, Bung, nasi. Mana nasi? Nasi, lobol lu. Kau hanya mengganggu atau orang-orang yang sedang lapar dan pusing. Berisik saja. Sudah, cuma itu. Ada apa, Bu? Teknologi semakin baik, ya hasilnya juga semakin bagus. Terus kemarin yang terakhir adalah Dr. Samsi ya. Akhirnya ada di suatu waktu kita bisa melihat
karya lama tapi dalam gambar yang bagus istilahnya. Pemerintah benar concern, maksudnya tidak dibiarkan begitu saja. Kita memang nggak bisa pingin lebih, mungkin ada 2 film, 3 film, 5 film yang itu. Tapi kan terus terang ya emang biayanya sangat besar untuk kedepannya. Kami harap malah lebih banyak yang direstorasi, diketemukan kembali, dirawat lagi. Ya, banyak yang menganggap restorasi itu urusannya masalah sejarah saja ya. Tapi sebetulnya sebagaimana semua produk budaya, dia bisa punya aspek pelestarian tapi juga bisa aspek pengembangan dan pemanfaatan. Kita punya khasanah perfilman apabila tidak satu disimpan ya, artinya ada pengarsipan dan artefaknya dipelihara sebagai artefak, sebagai benda gitu ya. Apabila itu saja yang dilakukan, kita bisa mendapat banyak sekali. Kita mendapatkan bukan hanya khasanah dari masa ke masa, sejarah, tapi juga kesinambungan. Jadi kita bisa belajar dan berpijak, nggak kayak tiap generasi itu mulai dari nol. Untuk membuat anak muda atau generasi muda datang lagi ke bioskop, putarlah film lama. Dan memang sekarang nyaris setiap hari saya membaca berita lewat di lini masa saya, perayaan 40 tahun, 50 tahun film tertentu yang saya tonton waktu kecil gitu ya, rilis ulang versi 4K-nya. Jadi udah direstorasi kan gitu ya. Jadi sekarang malah itu jadi pasar tersendiri. Kemudian muncul penonton baru yang membeli tiket untuk produk-produk lama. Itu yang sekali lagi saya bilang sering luput dibicarakan ekonominya. Tapi sebetulnya untuk produksi pengetahuan, untuk mengetahui bahkan apa itu bangsa gitu ya di masing-masing negara lewat filmnya itu juga penting. Boleh saya bicara sedikit, Pak Adam? Ya, ada apa? Saya harap Pak Adam suka kirim patroli lagi buat mencari Pak Darto. Ya kalau bisa sih, kalau filmnya sangat penting diusahakan tetap direstorasi, tapi mungkin secara legal perlu dirumuskan apakah itu untuk kepentingan pengetahuan bisa atau tidak gitu. Jadi penerima manfaatnya mungkin perlu didefinisikan. Penonton yang khusus dalam festival atau lembaga pendidikan atau lembaga riset atau tempat pengarsipan, ya itulah yang mewakili publik gitu ya untuk menerima benefit dari restorasi tersebut. Dan mungkin lebih aman kalau pemerintah ya mungkin ya, karena kan pemerintah punya jalur apalagi di bawah Kemendikbud gitu ya, jalur untuk kepentingan pemajuan budaya gitu kan.